Yuk, welcome back guys di channel Just Lakman ya. Kita kembali lagi mereview HP ya, yaitu Redmi K40 Pro. Nah, sebenarnya Redmi K40 ini sudah rilis tahun kemarin lah ya, tapi di channel ini kita belum membahas sama sekali untuk HP ini. Jadi di video ini kita akan membahas seluk-beluknya, detailnya, spesifikasi ya dari Redmi K40 ini. Sebelum video ini mulai, jangan lupa kalian untuk like, share, dan subscribe video ini agar membangun channel ini menjadi lebih baik lagi lah ya. Tombol subscribe-nya ada di pojok kanan bawah, bisa kalian tekan sekarang. Tanpa panjang lebar lagi, langsung kita review. Oke. Nah, Xiaomi Redmi K40 Pro. Ya. Ini secara singkatnya, namun kita akan bahas lebih dalamnya lagi, oke? Nah, hardware-nya sudah support 5G ya, sudah pasti. Lalu launchingnya sudah lama dan rilisnya 2021 kemarin, tahun lalu ya. Untuk bodinya sendiri, ya ukuran bodinya sendiri itu 163 mm, 76 mm, dan 7,8 mm. Yang berarti panjangnya itu 16 cm, lebarnya 7,5 cm, lalu tebalnya cuma 0,78 cm. Lebih tipis daripada HP-HP di luar sana yang sekiranya 8 mili atau 0,8 cm ke atas. Ya. Dan itu berpengaruh itu ke keseluruhan dari HP itu. Nah, ini weight-nya 196. Karena tebalnya tadi lebih tipis daripada HP-HP yang ada di pasaran sekarang, maka lebih ringan ya. Meskipun sedikit, nggak kerasa, mungkin cuma beberapa gram. Nggak kerasa lah istilahnya. Nah, untuk SIM-nya sendiri, dual SIM seperti biasa, nano dual standby ya. Dust dan splash protection ya. Tahan debu, tahan cipratan air, tapi bukan anti air lah ya. Nggak bisa jika masuk ke kubangan, nanti pasti tetap mati, gitu. Tetap rusak lah. Displaynya sendiri sudah Super AMOLED ya. Jadi Super AMOLED ini versi lebih baiknya dari OLED sendiri atau AMOLED sendiri karena dari performanya sendiri ya, itu lebih ya kontras warnanya lebih terasa, terus lebih kuat. Pokoknya lebih, untuk performanya sekitar beberapa persen lebih tinggi daripada yang AMOLED biasa ya. Itu yang pasti. Lalu 120 Hz, oke, bisa nonton video, main game, geser-geser layar aja dinikmati 120 fps ya, terasa di mata, enak di mata. Dua kalinya itu, pasti itu. Lalu untuk HDR 1300 nit ya, ini sudah puncaknya, nggak bisa lebih tinggi lagi. Size-nya dari ujung ke ujung ya, diagonal 6,6 inci dengan screen to body ratio 85,9% atau 86% lah, dibulatkan sedikitnya. Untuk resolusinya standar 1080 kali 2400 pixel, cukup ya tinggi lah ya resolusinya. Karena tadi 120 Hz disupport dengan 6,6 inci dan juga resolusi yang 1080 kali 2400 pixel. Sangat bagus untuk main game. Lalu multimedia, sosial media itu nikmat sekali itu layarnya itu. Dengan PPI density juga 395 termasuk tinggi lah ya. Dengan proteksinya mungkin sedikit lebih rendah ya, Corning Gorilla Glass 5. Gimana lagi nih, HP sudah tahun kemarin ya, sudah tahun lalu ini, setahun ini Corning Gorilla Glass 5. Jika kalian belum tahu, ada HP dari Redmi ya, HP baru K50 yang gaming. Itu sudah direview, videonya ada di pojok kanan atas, itu sudah memakai bukan Corning Gorilla Glass lagi, tapi Gorilla Glass Victus ya. Gorilla Glass Victus itu jauh lebih tinggi daripada 5 ya. Ibaratnya habis Gorilla Glass 5, 6, terus di atasnya 6 itu ada Victus. Nah itu. Dari Redmi K50 Gaming, tapi belum rilis yang itu. Untuk S-nya sendiri sudah memakai Android 11, mungkin bisa di-upgrade di Android 12 ya. Tuh. Lalu chipsetnya sudah memakai Qualcomm Snapdragon 888, 5 nanometer. 888 ini nggak bisa dianggap enteng lah ya. Karena itu
sekarang paling tinggi Snapdragon itu Snapdragon 8 Gen 1. Nah, Snapdragon 88 ini masih satu tingkat di bawahnya aja. Jadi tinggi. Cukup tinggi untuk HP ini ya. Untuk HP ini dan HP lainnya nih Snapdragon 88 cukup tinggi. Sementara di luar sana masih kalian temukan untuk yang 860, bahkan masih ada yang 795, bahkan ada yang 720. Oke. Nah, itu. Untuk CPU-nya sendiri sudah pakai konfigurasinya kayak HP Asus ROG ya, 1 kali 2,8, terus 3 kali 2,5, lalu 4 kali 180, karena dari Snapdragon-nya itu hampir sama dengan yang Asus ROG 888. Mana lagi? Untuk GPU-nya sudah terintegrasi pakai Adreno 660. Mungkin kalian yang belum tahu bagaimana performa GPU yang Adreno 660, kita pakai website yang lainnya. Nah, ini website untuk benchmark Adreno 660 ya, bisa dilihat untuk League of Legends Wild Rift. Untuk kualitas low 60 fps, high 118 fps, dan ultra 60 fps. Oke, untuk Call of Duty Mobile yang low 91 fps dan ultra 60 fps. Ini Armajat ini tidak terlalu kenal untuk di Indonesia. Lalu PUBG Mobile ya, untuk low standarnya 67 fps ya, medium 60, high 55, dan juga ultra 40. Nah itu. Selanjutnya kita tidak tahu nih game apa, jadi bisa kita simpulkan bahwa Adreno 660 ini bisa main ya game-game seperti itu dengan kualitas ultra, dengan minimal fps itu 40 fps. Jadi nggak FPS drop lah istilahnya, nggak di bawah 30, jadi mainnya juga cukup enak lah meskipun bukan standar 60 ya. Jadi 660 ini sudah sangat bagus sekali untuk dipakai GPU untuk main game. Bahkan ultra itu tadi masih 40 fps. Kita lanjut. Memorinya, card slotnya no, jadi nggak ada slot microSD-nya, nggak bisa ngupgrade untuk external storage-nya ya. Untuk internalnya ada pilihan 6128, 8128, 8256, dan juga 12256 dengan harga yang rentangnya ya beda jauh mungkin ini. Untuk main kameranya, triple kamera pasti 64 megapiksel, 8 megapiksel, dan juga 5 megapiksel. Nah, main kameranya ini juga lebih bagus ya daripada HP-HP yang beredar dengan rentang harga yang sama ya. Karena biasanya untuk yang makro, HP-HP lainnya masih 2 megapiksel, dan ini sudah memakai 5 megapiksel. Itu tadi yang harus di-mentionkan ya tadi ya. Dan juga video capture-nya, nah ini bagus nih. 8K 30 fps. Tuh, bagus sekali ini. Dan juga ada yang 4K 60 fps. Cukup ya, kualitasnya tinggi lah untuk ngerekam atau sebagai fotografi biasa, ngevlog, pasti bagus ini. Sudah ada fiturnya yang tadi kualitasnya cukup tinggi juga. 1080 hingga 960 fps. Biasanya ini untuk slow motion yang 960 fps. Terus ada gyro HDR 10. Nah ini selfie kameranya ini ngalahkan beberapa HP dengan nilai atau harga yang lebih tinggi di pasaran dengan single ya 20 megapiksel. Biasanya untuk selfie kamera di HP lain itu masih 15 atau 16 megapikselan lah. Ini sudah 20 megapiksel. Jadi ngalahkan di rentang harga yang sama. Dengan video capture-nya juga 1080, 30 fps, 720, 120 fps. Soundnya ada soundnya dengan stereo speaker menambah performa untuk multimedia dan juga ngegame. Tapi tidak ada built-in jack 3,5 mm. Jadi untuk headset, headphone yang ada cop-copannya ya, ada slot, harus memiliki slot, ada kabelnya itu kabelan, nggak bisa. Jadi terpaksa harus pakai Bluetooth. Nah, kan ini standar ada WiFi ya. Bluetooth-nya sudah 5.2 yang artinya lebih jauh jaraknya, lebih kuat jaringannya, seperti itulah, lebih baik daripada Bluetooth lainnya, karena ya gimana lagi, ini nggak ada 3,5 meter jack-nya, jadi pakai utama yaitu Bluetooth. Tadi itu GPS ya sudah ada,
standar, lalu NFC ada, NFC fan voice, infrared port, oke. Tidak ada radionya tapi kan. USB-nya sudah Type C 2.0 dengan fitur-fitur lainnya yaitu fingerprint, side mount yang artinya di bagian kanan atau kiri, biasanya di tombol on off-nya HP ya, bukan di belakang atau depan. Accelerometer standar, color spectrum barometer. Nah, ini baterainya dengan konfigurasi yang agak tidak biasa atau unorthodox ya. 4520 yang biasanya HP lain cuma 4500, ini 4520 ya, nanggung dikit lah. Dengan fast charging 33 watt 100 menit dalam 100% dalam 52 menit. Anggap aja 1 jam lah. 1 jam ngecas 0 sampai 100 ya. Kenapa baterai 4500-an butuh waktu 1 jam? Karena biasanya lainnya itu cuma butuh waktu setengah jam karena fast chargingnya masih 33 watt. Yang lainnya bisa sampai 60, 90, 100 watt. Nah, itu tadi untuk fast chargingnya yang ya kurang overpower lah ya, di nerf dikit lah nggak apa-apa. Oke, dengan pilihan warna yang 3 yaitu Black White Aurora dengan harga sekitar 360 euro atau sekitar 8 jutaan ya. 6 juta lah, 6 jutaan. 6 jutaan tapi di Indonesia pasti kena pajak lah. Pasti kena pajak lebih dari itu. Karena itu cuma harga produksinya, harga bersihnya. Kena pajak ya lebih mahal lagi. Nah, kita summary. Xiaomi Redmi K40 Pro ini ya, versi Pro ini, kita pilih yang versi Pro daripada yang standar. Dengan chipset Snapdragon 888 ya. Snapdragon-nya hampir sama dengan ROG yang lama itu. Konfigurasinya ya pasti sama, dengan GPU juga 660 dengan performa yang untuk main game-game berat seperti PUBG, League of Legends, Wild Rift itu 40 fps dengan konfigurasi ultra. Cukup tinggi juga dengan pilihan memori yang dari 6128 sampai 12256. Ya, jajaran seperti itu pengguna atau customer lebih dapat memilih, lebih banyak pilihan dalam memilih seri yang mana yang mau dipilih juga. Dengan layar yang cukup luas, ya 6,67, standar mungkin, tapi itu sangat berpengaruh. Lalu cuma ketebalan 7,8 mili, yang biasanya 8 lebih lah milinya. Lalu dengan triple kamera belakang, dengan kualitasnya standar ke atas lah. Juga selfie kamera yang standar ke atas juga. Namun untuk baterainya meskipun 4500 itu chargingnya 1 jam, ya itu minusnya di situ tadi. Untuk performa gaming, multimedia, sosial media seperti itu atau ya cuma nganggur-nganggur pakai HP cukup bagus dengan rentang pilihan RAM dan ROM yang luas, memberikan pilihan ke customer jauh lebih banyak daripada HP-HP yang di luar sana ya, meskipun kita temukan minusnya untuk HP ini yaitu baterainya. Oke. Tapi lainnya sudah di buff, cuma di nerf baterainya. Gimana lagi? Gak mau, tidak ada HP yang sempurna di luar sana ya. Oke. Sekian video review Xiaomi Redmi K40 Pro dari Just Luckman. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika kalian suka, silahkan like, share, dan subscribe channel ini untuk membantu channel ini menjadi lebih baik lagi. Oke. Sampai jumpa di video lainnya. Bye-bye.